Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zain Fakriansyah. Di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial konfigurasi domain name server atau yang disebut juga dengan DNS pada Linux Debian 9.7. Nah, di sini topologinya seperti berikut ini. Oke, jika kalian sudah paham, mari kita langsung config. Nah, di sini alat dan bahan yang harus kalian persiapkan yaitu yang pertama VirtualBox, kemudian server Debian yang sudah terinstall dan terinstalasi dengan remote SSH dan telnet, dan aplikasi putih, browser, dan internet akses. Jika kalian tidak tahu caranya, kalian dapat melihat video saya di link di bawah ini. Oke. Nah, di sini saya sudah menyalakannya. Di sini saya clone dari anak digital underscore debian underscore remote menjadi anak digital underscore debian underscore DNS. Nah, yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, pastikan bahwa server ini telah terhubung ke internet. Tapi sebelum itu kita cek terlebih dahulu IP address-nya dengan perintah IP address. Perlu diketahui bahwa yang endpost 3 ini yang 192.168.1.35 ini terhubung dengan internet, sedangkan 32.32.32.32 ini menggunakan host only adapter yang mengarah ke jaringan lokal. Nah, nantinya yang akan saya jadikan sebagai IP DNS-nya yaitu yang 32.32.32.32. Oke, nah selanjutnya kita lakukan pengecekan ke internet terlebih dahulu dengan perintah ping google.com. Dan dapat dilihat bahwa server ini telah terhubung ke internet. Selanjutnya yaitu kita lakukan copy repository lokal dari browser. Di sini saya sudah mencari nih, ini namanya judulnya dari www.linuxsecurity.org. Kalian dapat mencarinya dengan daftar repositori lokal Indonesia Debian 9. Nah, di sini saya akan menggunakan yang data utama Surabaya. Nah, di sini kita copy aja semuanya nih. Kita drag, klik kanan, copy. Nah, selanjutnya kita buka nano etc apt search list. Kemudian klik enter. Nah, di sini kita tambahkan repositori lokalnya dengan cara klik kanan pada mouse kalian di sini. Nah, seperti ini. Jika sudah Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan update pada server ini. Pastikan bahwa server kalian telah terhubung ke internet. apt update, enter. Kemudian tunggu hingga proses update selesai. Oke, dapat dilihat di sini bahwa proses update dari repository lokalnya telah berhasil. Nah, selanjutnya yaitu kita install paket bin9 dan DNS utils-nya. Oke, yang pertama kita install dulu paket bin9-nya dengan perintah apt install bin9 seperti ini, kemudian klik enter. Klik Y untuk melanjutkan, enter lagi, kemudian tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, di sini proses instalasi bin9-nya telah berhasil. Selanjutnya, kita install paket DNS utils-nya nanti untuk pengujian dengan perintah apt install DNS utils. Oke, nah jika seperti ini yang berarti bahwa paket DNS utils-nya ini sudah tersedia dari repositori lokalnya karena kita sudah melakukan update. Yang berarti kita tidak perlu lagi melakukan install lagi. Nah, lanjut yaitu langkah selanjutnya kita pindah ke direktori binnya karena kita akan melakukan pengeditan pada file bin untuk membuat DNS. Untuk pindah ke direktori binnya, ketikkan perintah cd etc bin. Klik enter.
cd ini yang berarti yaitu mengganti direktori, dan etc binnya ini tujuan dari direktori yang kita tuju. Nah, selanjutnya ketikkan perintah ls. Di sini dapat dilihat ada beberapa file. Nah, nanti yang akan kita gunakan yaitu name.conf.local dan name.conf.option, db.127 dan db.local. Nah, yang pertama akan kita konfigurasi yaitu name.conf.local. Untuk melakukan pengeditannya, ketikkan perintah nano named.conf.local seperti ini, kemudian klik enter. Nah, di paling bawah ini kita tambahkan script seperti ini: zone tanda kutip anakdigital.net. Anakdigital.net ini nama DNS yang ingin kalian daftarkan, nama domain yang akan kalian daftarkan, kemudian tanda kutip lagi. Oke, type master titik koma file etc bin anak digital. Anak digital ini nanti nama file yang akan kita copy. Oke, jadi pastikan bahwa ini harus benar. Titik koma. Oke, selanjutnya ini titik koma lagi. Selanjutnya yaitu zone 32.32.32. Nah, di sini yaitu IP-nya dibalik. Misalkan IP kalian 192.168.1.1. Nah, berarti kalian harus memulainya dari 1.168.192.in minus addr titik arfa seperti ini, tanda kutip. Oke, selanjutnya yaitu type master titik koma file tanda kutip etc bin 32 ini nanti nama file yang akan kita copy dari db1.127. Tanda koma lagi, titik koma. Oke, pastikan bahwa scriptnya sudah benar, karena jika melakukan satu kesalahan maka nanti DNS-nya tidak akan berhasil untuk diuji. Nah, selanjutnya yaitu kita save ininya, kita save file konfigurasinya dengan cara Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengedit file name.conf.option dengan perintah nano name.conf.option. Enter. Nah, di sini di bagian forwarders-nya di sini hilangin tanda slash-nya. Oke, kemudian di sini masukkan IP gateway-nya. IP gateway yang akan saya gunakan yaitu 32.32.1. Nah, seperti ini. Jika sudah, Ctrl X, kemudian Y, enter. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan copy file db lokal. Ini db lokal ini akan saya copy. Dan perintah cp db.local menjadi namanya yaitu anak digital. Seperti ini. Jika sudah, klik enter. Kemudian untuk melakukan pengecekannya, ketikkan perintah ls. Nah, di sini dapat dilihat bahwa saya berhasil untuk menambahkan file baru dengan cara mengcopy file yang sudah ada. Selanjutnya akan kita edit yaitu dengan perintah nano db.local nano anak digital. Kemudian klik enter. Nah, di sini tekan Ctrl W, Ctrl R, masukkan localhost, enter. Kemudian ganti namanya menjadi nama domain kalian, anakdigital.net. Oke, seperti ini. Jika sudah, klik enter, terus tekan A. Nah, seperti ini. Pastikan bahwa nama domainnya sudah benar. Untuk yang bagian paling bawahnya di sini kita hapus saja dengan tekan Ctrl K. Dan di sini masukkan IP DNS-nya yaitu 32.32.32. Seperti ini, dan jika sudah, Ctrl X, simpan, Y, kemudian enter. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengcopy file db.127 dengan perintah nano
Oh, sorry. Kita harus melakukan copy filenya dulu. cp db.127 menjadi namanya itu 32 sesuai yang telah kita tentukan tadi di name.conf.local. Kemudian klik enter. Untuk melakukan pengecekannya dapat dengan perintah ls. Dan dapat dilihat bahwa di sini saya berhasil menambahkan file baru dengan cara mengcopy file yang sudah ada. Kemudian kita edit filenya dengan perintah nano32. Enter. Kemudian lakukan seperti pengeditan file anak digital tadi dengan cara Ctrl W, Ctrl R, localhost, enter. Kemudian ganti namanya menjadi nama domain kalian. Di sini nama domain yang saya gunakan yaitu anakdigital.net. Nah, seperti ini. Jika sudah, klik enter, kemudian A. Nah, untuk bagian paling bawahnya di sini kalian ganti menjadi host dari DNS kalian, host servernya, host IP server. Misalkan IP kalian 192.168.1.1, berarti yang paling akhirnya itu yang kalian taruh di sini. Oke, jika sudah, lakukan pengesavean dengan perintah Ctrl X, Y, enter. Nah, sekarang kita sudah melakukan seluruh pengeditan file binnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita harus melakukan restart bin 9-nya. Tujuannya agar file yang telah kita konfigurasi tadi dapat diterapkan dengan perintah /etc init.d/bin9 restart. Oke, seperti ini, kemudian klik enter. Jika hasilnya oke seperti ini, yang berarti bahwa kita berhasil untuk merestart file binnya. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan pengeditan direktori resolve.conf untuk menentukan DNS yang kita gunakan dengan perintah nano/etc resolve.conf seperti ini, kemudian klik enter. Nah, di sini kalian enter, kemudian paling atasnya ketikan script yaitu search anakdigital.net. Nah, di sini itu nama dari domain kalian. Pastikan bahwa penulisannya sudah benar. Oke. Kemudian untuk di sininya kita copy lagi, Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U. Berikan tanda pagar. Di sini saya ganti jadi 88 seperti ini. Kemudian yang paling atasnya nama IP dari domain kalian 32.32.32.32 seperti ini. Oke, dan perlu diketahui juga bahwa jika kita telah melakukan pengubahan IP server pada direktori resolve.conf, maka secara otomatis server ini tidak akan mengakses internet lagi. Oke, lakukan pengesavean dengan Ctrl X, Ctrl Y, Ctrl N. Jika sudah, kita akan melakukan pengujian pada server terlebih dahulu. Kita clear dulu. Yang pertama kita lakukan yaitu kita melakukan pengujian dengan mengirimkan paket ICMP atau melakukan ping ke domain yang telah kita buat dengan perintah ping anakdigital.net. Jika sudah, klik enter. Dan dapat dilihat bahwa hasilnya di sini repli. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pengujian dengan nslookup. Oke, ketikkan perintah nslookup anakdigital.net. Oke, seperti ini. Jika sudah, klik enter. Dan dapat dilihat bahwa di sini juga berhasil. Di sini dapat dilihat bahwa ada IP server dan addressnya, dan di sini ada nama dari DNS kalian. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan pengujian DIG-nya dengan perintah dig anakdigital.net. Jika nanti hasil dig-nya tidak ada atau file aplikasi dig-nya tidak ada, kalian harus menginstal paket apt install DNS utils-nya terlebih dahulu. Oke, ini karena saya sudah menginstalnya, jadi langsung saja klik enter. Dan di sini dapat dilihat bahwa sudah melakukan pengujian, dan dapat di sini ada dari nama domainnya, IP server, dan sini dapat lihat ada IP servernya
Oke, dan yang berarti telah berhasil. Tadi kita melakukan pengujiannya pada server. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada komputer klien. Oke, di sini di sini kalian harus mengeditnya terlebih dahulu. Kita edit, klik properties. Kemudian masukkan DNS kalian, yaitu 32323232. Seperti ini. Jika sudah, klik OK. Oke saja. Oke, klik OK. Klik details untuk memastikan. Nah, oke, jika sudah, kita melakukan pengujian. Untuk melakukan pengujiannya, kita buka CMD, oke, atau command prompt. Nah, sini yang pertama kita lakukan yaitu kita mengirimkan paket ICMP dari komputer klien dengan perintah ping anakdigital.net. Kemudian klik enter dan dapat dilihat bahwa hasilnya RFD, yang berarti DNS yang telah kita lakukan, konfigurasi DNS yang kita lakukan telah berhasil. Selanjutnya kita lakukan pengujian dengan NS lookup. Oke, ketikkan perintah NS lookup anakdigital.net. Oke, jika sudah, klik enter. Dan jika melakukan pengujian dengan NS lookup juga berhasil. Di sini dapat dilihat bahwa ada nama dari server dan nama domain dan ada IP address-nya. Oke, yang berarti bahwa konfigurasi DNS pada video kali ini telah berhasil. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.